Bab 626. Langsung berlutut. Pintu terbuka. Ketika mereka sedang membayangkan, pintu tiba-tiba terbuka. Davison Su berjalan keluar sambil tersenyum. Davison Su, di mana gurumu? Para senior, datang kemari untuk menantang bukan? Guruku mengundang kalian masuk. Davison Su segera berpindah ke samping, dan lelaki tua itu masuk ke dalam asosiasi Budo. Eric Qin masih berdiri di tempatnya kemarin. Ketua Sekte Qin, saya punya usulan. Tapi kali ini, lelaki tua berambut putih itu berbicara lebih dulu. Kami pikir bertarung secara berkelompok tidaklah adil, jadi akan lebih bagus jika bertanding denganmu satu persatu. Kata lelaki tua itu dengan wajah licik. Ini juga hasil diskusi mereka tadi malam. Baik, Eric Qin mengangguk dengan senang. Para penatua saling memandang dan menantangnya satu persatu. Tentu saja, tanpa kecuali, semuanya dikalahkan Eric Qin. Namun, Eric Qin mengontrol kekuatannya supaya tidak menyakiti mereka. Tapi juga diam-diam menanamkan sebuah jimat ke tubuh mereka selama pertarungan. Ketua Sekte Qin benar-benar kuat dalam seni bela diri, saya sangat kagum. Seperti yang diharapkan, para penatua tidak sedih, justru pergi dengan senyuman. Mereka benar-benar seperti lem, bukankah mereka dikalahkan oleh guru dengan satu jurus, tapi masih datang untuk menantang setiap hari. Davison Su menggelengkan kepalanya dengan tidak senang. Bersabarlah, mereka tidak akan punya kesempatan lain kali. Eric Qin tersenyum. Semua jimat sudah diatur, dan Eric Qin dapat menyelesaikan masalah ini secara permanen lain kali. Tidak lama setelah para tertua itu pergi, Alexander Ye datang berkunjung. Eric Qin, selamat telah menyelamatkan ibumu. Kudengar ayahmu kurang sehat, jadi aku membawa ramuan untuk mengekspresikan hatiku. Alexander Ye membawa beberapa hadiah, dan Eric Qin juga dengan cepat mengucapkan terima kasih. Baru saja aku melihat Tuan Liu dari Partai Dewa dan orang-orang dari keluarga Zhao dari kota Nanchuan datang kemari. Mereka berduanya duduk di ruang tamu, dan Alexander Ye menyesap tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Kapten Ye juga mengenal mereka. Tanya Eric Qin dengan penasaran. Lebih dari sekedar mengenal. Alexander Ye tersenyum pahit. Apa mereka datang untuk menantangmu? Eric Qin langsung mengerti maksud Alexander Ye, dan tiba-tiba merasa menarik. Orang-orang ini, dulunya mereka selalu mencariku setiap hari, bahkan menungguku di depan pintu kantor keamanan, yang membuatku sangat terganggu. Alexander Ye mendesah. Bagaimana Kapten Ye melakukannya? Eric Qin bertanya. Aku tidak punya pilihan lain, identitasku lebih istimewa darimu, dan aku tidak bisa menyakiti mereka, jadi aku butuh waktu sekitar 3 bulan. Kata Alexander Ye. Aku terpaksa untuk menggunakan kekuatan kantor keamanan untuk memeriksa apakah orang-orang tua ini di keluarga sekte pernah melakukan kejahatan atau hal-hal yang melanggar hukum. Bagaimana hasilnya? Tanya Eric Qin penasaran. Akibatnya, orang-orang ini menghilang keesokan harinya. Alexander Ye mendengus. Eric Qin tertawa terbahak-bahak. Sekte keluarga besar ini, tidak ada satupun yang memiliki perbuatan bersih. Tapi aku juga penasaran, orang-orang ini menghalangi pintu orang untuk menantang, apa mereka tidak takut terbunuh? Mereka sangat licik. Alexander Ye tersenyum dan berkata, jika mereka benar-benar bertemu dengan iblis ataupun orang kejam, mereka pasti akan bersembunyi dan menghindar sejauh mungkin. Menindas yang lemah dan takut yang keras. Eric Qin berkata dalam hati. Apa kultivasimu telah meningkat lagi? Alexander Ye mengangkat alisnya. Sedikit, sekarang mungkin sudah puncak dari Grand Superior Master. Eric Qin berkata. Aku sangat menantikan pertarungan antara kita berdua, ketika kamu telah mencapai master setengah fase kesempurnaan. Wajah Alexander Ye penuh dengan perang. Aku juga menantikannya. Eric Qin juga tersenyum, dia juga ingin tahu siapa yang akan menjadi orang terkuat di kota G hari itu. Setelah mengantar Alexander Ye, Eric Qin melatih ilmu pelatihan campuran dan menerima telepon dari Navia Jiang. Eric Qin, dengar-dengar ibumu telah keluar dari masalah, selamat. Suara Navia Jiang entah sejak kapan terdengar sepertinya terdapat rasa malas. Ketua, sepanjang hari ini telah berlalu,
bukankah beritamu itu sedikit terlambat? Eric Kin bercanda sambil tersenyum. Berlatih pil mujarab selama 3 hari, aku sangat sibuk sehingga baru saja keluar. Nada suara Nafia Jiang memang lelah. Ketua, kamu terlalu bekerja keras. Kediaman Dewa Pengobatan adalah industri yang begitu besar. Mengapa kamu masih begitu berjuang, kata Eric Kin. Mereka mengandalkanku, bagaimana mungkin aku tidak bekerja keras, atau aku akan menutup kediaman Dewa Pengobatan dan kamu yang menafkahiku bagaimana? Kata-kata Nafia Jiang, ditambah dengan pesona itu, membuat Eric Kin menjadi berpikir yang tidak-tidak. Eric Kin dengan cepat batuk beberapa kali. Ketua pasti bercanda. Aku masih tetua para partai di industrimu, tentu aku yang mengandalkanmu untuk menafkahiku. Apa kamu juga tahu kamu itu adalah tetuai kediaman Dewa Pengobatan? Nafia Jiang tiba-tiba berkata dengan nada tidak enak, coba katakan, sudah berapa lama kediaman Dewa Pengobatan tidak memberikan obat? Eric Kin tiba-tiba menjadi sedikit malu, setelah memikirkannya, dia sangat sibuk akhir-akhir ini, dan memang dia tidak mengerjakan pekerjaannya yang sebagai penatua. Sepertinya ketika punya waktu ke depannya, ia harus pergi ke kediaman Dewa Pengobatan untuk membantu. Untungnya, Nafia Jiang juga tidak mempermasalahkan masalah ini. Ngomong-ngomong, aku meneleponmu karena ada hal lain yang ingin ku sampaikan. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita datang ke kediaman Dewa Pengobatan untuk mencarimu. Tetapi kamu tidak ada di sana, jadi dia meninggalkan pesan, mengatakan jika kamu punya waktu, dia harap kamu bisa memeriksa kakeknya. Kita kesampingkan dulu hal itu. Eric Kin sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk menangani hal-hal ini. Ngomong-ngomong, Ketua, aku ingin mengundangmu ke kota B. Ada masalah ya? Ya, ibuku sudah baik-baik saja, tapi tubuhnya sangat buruk, dan dia tidak memiliki kultivasi. Ekspresi Eric Kin sedikit berat. Aku butuh bantuanmu untuk memeriksanya. Apa ada cara baginya untuk segera memulihkan basis kultivasinya? Baik, kirim seseorang untuk menjemputku di bandara besok. Nafia Jiang segera setuju. Eric Kin mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Di dalam hatinya, ia sangat berterima kasih kepada Nafia Jiang, tetapi melalui kontak dengan Nafia Jiang, Eric Kin samar-samar merasa bahwa pihak lain dan ayahnya tampaknya memiliki hubungan. Jangan-jangan, Eric Kin memikirkan beberapa kemungkinan, sekaligus bingung. Saat sore hari, begitu Eric Kin berbicara dengan Emi Zhou, Davison Su berlari masuk. Guru, bajingan tua itu datang menantang lagi. Baru saja selesai menantang pagi tadi, sekarang datang lagi, orang-orang ini sama sekali bukan manusia. Ye Zun mendengarkan dan menggelengkan kepalanya sebentar. Eric, gunakan jimatmu untuk memberi mereka pelajaran. Emi Zhou tersenyum. Eric Kin juga tersenyum dan berdiri. Bawa mereka masuk, sekalian kumpulkan orang-orang itu. Bidang pertunjukan seni bela diri Asosiasi Budo. Belasan lelaki tua berdiri di satu tempat lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Liu, kita menantang 2 kali sehari. Bukankah terlalu tidak wajar dan membuat Eric Kin merasa terganggu? Seorang lelaki tua berkata dengan sedikit gelisah. Apa yang kamu takutkan? Apa kamu tidak lihat sebelumnya? Dia bahkan tidak berani menyakiti kita. Dia terlihat sedikit takut melukai kita. Kita akan menindas orang-orang seperti itu sampai mati. Lelaki tua Partai Dewa itu mengelus jenggotnya dengan penuh percaya diri. Apa dia akan menggunakan suatu metode yang licik? Dia bukan Alexander Ye, apa dia akan menggunakan kantor keamanan? Begitu dia mengatakan ini, semua lelaki tua tertawa. Para senior, sepertinya tertawa dengan bahagia ia. Eric Kin berjalan kemari. Kita semua sudah begitu akrab, jadi kurasa tidak perlu membuang waktu lagi. Siapa yang akan menantang duluan? Saya saja. Pria tua berambut putih dari Partai Dewa itu berjalan maju. Baik. Keduanya mulai bersiap dengan pose pertarungan masing-masing, kemudian Eric Kin melangkah maju. Plum. Lutut lelaki tua berambut putih itu melemah dan tiba-tiba berlutut. Semua orang tercengang, dan penonton terdiam. Bersambung. Bab 627. Menjadi pengajar di Sekte Qin. Pertarungan ini baru saja dimulai, Eric Kin tidak melakukan apapun.
Bagaimana bisa Tuan Liu berlutut ke arah Eric Qin? Tuan Liu, apa yang kamu lakukan? Apa karena osteoporosis? Beberapa orang tua berteriak, dan Tuan Liu juga tercengang. Aku tidak ingin berlutut. Aku datang untuk menantang, bukan untuk bersujud menghormatinya. Dia mencoba untuk berdiri dengan seluruh kekuatannya, tetapi kedua kakinya seperti menempel ke tanah, sehingga tidak bisa berdiri. Saat ini Tuan Liu berlutut dan gemetar, terlihat lebih aneh. Waduh, senior, kamu terlalu sopan, kenapa kamu tidak berdiri saja? Eric Qin berjalan sambil tersenyum dan membalikkan tangannya ke orang tua itu. Tuan Liu tiba-tiba merasakan kekuatan tubuhnya kembali, dan dia berdiri. Dia berjalan kembali ke kerumunan dengan pusing. Ada apa? Lupakan mengenai kamu yang tidak bisa menang melawannya, tapi mengapa kamu berlutut pada bocah itu? Tanya kepala rumah keluarga Zhao dengan sedikit terkejut. Tuan Liu, jangan-jangan kamu takut dengan aura bocah ini? Bukankah kamu terlalu pengecut? Mana aku tahu, kata Tuan Liu dengan kesal. Kamu akan tahu jika kamu naik dan mencobanya. Aku pasti akan jauh lebih baik darimu saat aku naik. Kepala rumah keluarga Zhao bersenandung, setidaknya aku tidak akan takut hingga berlutut. Saat berkata, dia melangkah keluar. Ketua Sekte Qin, biarkan saya yang melawanmu. Bagus. Eric Qin masih tersenyum. Dia melangkah maju. Kemudian, kepala rumah keluarga Zhao jatuh dan berlutut. Semua orang kaget. Ada apa ini? Siapa yang menantang Eric Qin? Semuanya berlutut. Ini aneh, ayo kita maju bersama. Seorang lelaki tua berteriak. Jadi sekelompok seniman bela diri tua bergegas menuju Eric Qin. Setelah mereka maju, mereka semua berlutut membentuk lingkaran. Semua orang benar-benar tercengang. Davison Su dan Ye Ding hampir mati karena tertawa. Emi Zhou juga tersenyum. Pada saat ini, semua orang berlutut kecuali orang-orang dari Sekte Qin. Jika ada orang luar yang hadir, pasti akan ikut terkejut, dan mengira ini semacam upacara magang. Apa yang kamu lakukan pada kami? Dalam situasi ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa itu adalah ulah Eric Qin. Master Xian berteriak dengan marah. Senior, kenapa kamu mengatakan itu? Eric Qin tampak polos, dan tidak tergerak. Jika bukan karena ulahmu, mengapa kami berlutut ketika melihatmu? Kepala rumah keluarga Zhao juga terkejut dan marah. Sebelum bertarung, sudah berlutut sendiri, jadi untuk apa menantang? Apa kamu meracuni kami? Berpikir bahwa Eric Qin tampaknya memiliki kemampuan untuk membuat obat, Master Xian berteriak. Sepertinya hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa tubuh mereka bertingkah aneh. Senior, kamu harus memiliki bukti jika mengatakan itu. Eric Qin tersenyum dan berkata, obat-obatan di dunia dapat menyelamatkan orang dan membahayakan orang, tetapi pernahkah kamu mendengar kalau ada obat yang membuat orang berlutut, atau membuat orang berlutut ketika melihat orang-orang tertentu? Jika tidak ada bukti dan memfitnah, itu adalah masalah yang berbeda lagi. Eric Qin mengancam. Segera, cahaya keemasan hitam menyelimuti Eric Qin, aura membunuhnya tiba-tiba menyebar. Eric Qin seperti dewa pembunuh saat ini, dan semua orang gemetar. Ini, orang-orang tua itu buru-buru menundukkan kepala, tidak bisa berkata-kata. Memang, sepanjang hidup mereka belum pernah mendengar hal yang begitu luar biasa. Dan fitnah Eric Qin. Dengan ini, bahkan jika Eric Qin mengalahkan mereka dengan kejam, itu juga masuk akal. Jika fitnah terhadap ketua sekte ataupun orang kuat di kota G, bahkan orang di sekitar pun ia tidak akan bersimpati. Tampaknya kerugian bodoh ini sudah pasti mereka terima. Tapi dengan situasi para senior, aku memikirkan sebuah kemungkinan, tapi lupakan saja, seharusnya bukan. Eric Qin berhenti bicara. Ketua Sekte Qin, Anda berpengetahuan luas dan berbakat, tolong analisis untuk kami, mengapa kami berlutut ketika kami melihat Anda? Orang tua itu berkata dengan wajah sedih. Ini masih berlutut dengan sendirinya ketika melihat Eric Qin, dia berpikir lebih jauh lagi. Jika dia berlutut secara otomatis ketika menantang orang lain ke depannya, reputasi mereka sudah jelas akan hancur. Meskipun Eric Qin mengadu domba mereka,
tetapi jika dia bersedia menyelamatkan, masih ada peluang. Benar, tolong Ketua Sekte Qin untuk mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang tua itu merasa sangat tidak berdaya dan pengecut. Jelas mereka tahu bahwa ini semua adalah ulah Erik Qin, tetapi mereka tidak ada bukti, malahan meminta bantuannya. Sepertinya kalian terkena penyakit maniak menantang orang lain yang ada dalam legenda, kata Erik Qin secara asal-asalan. Apa ada penyakit semacam ini? Para tetua tampak curiga. Jika kalian tidak percaya, cobalah menantang muridku. Kepala rumah keluarga Zhao berpikir sejenak, memandang Davison Su dan berkata, Davison, aku menang. Sebelum kepala rumah keluarga Zhao selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh dan berlutut lagi. Aku bahkan belum berbicara mengenai itu, apakah memiliki ide seperti itu saja sudah tidak boleh. Kepala rumah keluarga Zhao terkejut. Sekarang semua lelaki tua mulai putus asa. Dalam sisa hidup mereka semua, mereka hanya berharap untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi dengan bersaing atau menantang orang lain. Sekarang semua orang berlutut di setiap awal kompetisi. Jika ini dilihat oleh orang luar, kepala rumah, pemimpin sekte tertentu, dan berlutut ketika menantang orang lain, maka semuanya akan berakhir. Ketua Sekte Qin, Anda harus menyelamatkan kami. Master Xian mengabaikan citranya dan bergegas memegang paha Erik Qin. Bersikap penuh sopan, tidak terdapat lagi kesombongan sebelumnya. Benar, Ketua Sekte Qin, Anda berbaik hati, bagaimana kami bisa menyembuhkan penyakit ini? Aku mohon bantuan Ketua Sekte Qin, saya bersedia membayar untuk membelinya. Erik Qin tersenyum dan berkata, kalian semua adalah pendahuluku, aku memang bisa menyembuhkannya, aku hanya perlu membuat obat mujarab, minum setiap hari selama sebulan, maka penyakitnya akan sembuh dengan sendirinya. Apa boleh tahu berapa biayanya? Para tetua sedikit tertekan, menyadari bahwa mereka ditipu oleh Erik Qin kali ini. Mereka tidak hanya harus membayar uang, tetapi juga harus berterima kasih padanya. Bukankah terlalu merusak pertemanan jika menyebut mengenai uang? Kata Erik Qin. Ketua Sekte Qin memang baik hati dan dermawan, mata kepala rumah keluarga Zhao berbinar. Ketua Sekte Qin memberikan obat secara sukarela, benar-benar merupakan kelahiran kembali dewa pengobatan. Master Xian juga berkata, kamu terlalu memujiku. Erik Qin tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak membutuhkan uang, para senior harus sedikit membantuku. Sekte Qinku ini baru saja didirikan, meskipun ada banyak murid, namun pengajar yang berbakat masih sangat minim. Emi Zhou mendengar kata-kata putranya, matanya tiba-tiba berbinar. Dia hanya berpikir untuk mengajar orang-orang yang tidak tahu malu ini kemarin, tetapi tidak menyangka Erik Qin akan memanfaatkan mereka juga. Semua penatua mengerti, dan merasa pahit di hati mereka. Erik Qin ini ingin mereka menjadi pembantu, untuk mengajar murid-murid di Sekte Qin. Apa boleh tahu mengajar berapa lama? Tidak lama, obat ini akan diminum selama 12 bulan, jadi kalian bisa mengajar murid Sekte Qin selama 12 bulan. Erik Qin bermaksud untuk mengelabui orang-orang tua ini ke Sekte Qin terlebih dahulu, sedangkan 1 tahun kemudian ia akan memikirkannya nanti ketika hari itu tiba. Saya tidak percaya, di dunia ini hanya Ketua Sekte Qin yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Setelah mendengar itu, kepala rumah keluarga Zhao menjadi marah dan berkata, kita semua adalah orang kuat setingkat Grand Superior Master, tidak mungkin hanya karena kata-katamu, kamu harus bekerja keras selama 1 tahun, maaf saya tidak bisa menerima ini. Setelah berkata, kepala rumah keluarga Zhao melangkah keluar. Kepala rumah keluarga Zhao hati-hati di jalan. Erik Qin juga tidak menghentikannya, dia berkata, tapi aku sepertinya lupa mengingatkan kepala rumah keluarga Zhao bahwa penyakit ini akan semakin parah, hingga di tahap di mana ketika seseorang menantangmu, kamu juga akan berlutut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.